Kita udah lama nggak konten ya, hampir seminggu karena full kerjaan dari kantor. Jadi hari ini berhubung 2 hari ini aku ngerjain mengenai image processing sama major update untuk ChatGPT. Jadi untuk updatean kali ini itu konten yang dihasilkan bisa lebih spesifik. Jadi misalkan saya sebagai debitur, konten yang akan dibuat akan berfokus pada debitur dan strategi-strateginya seperti itu. Kalau misalkan dating site atau online dating itu akan spesifik ke online dating, jadi nggak melebar kemana-mana. Jadi di artikel yang kita buat 2 minggu yang lalu itu masih cukup umum ya, artikel yang di generate, dan untuk kali ini itu lebih spesifik dan konten yang dihasilkan pun itu cenderung di angka 800 sampai 1.500 kata. Saya rasa itu udah cukup banget untuk konten AdSense. Oke, tak seruput kopi dulu guys. Tak ngudut sih bos. Oke, jadi lebih spesifik. Jadi ini yang udah kita buat. Ini baru 1 menit yang lalu. Nggak tahu ini berapa menit yang lalu. Oke, ini baru 1 menit yang lalu. Sepertinya nge-cache karena aku udah bikin dari jam setengah 12 tadi ya untuk konten ini. Konten di domain utama ini aku mulai dari jam setengah 11, jam setengah satuan gitu, jam 12 lebih dikit lah, seperti itu. Jadi di sini udah ada perbedaannya. Ini yang konten baru yang major update di artikel generator. Ini hasil dari artikel generator yang major update itu, termasuk mengenai image processingnya juga sudah major. Karena kalau kita lihat di artikel-artikel yang sebelumnya, jadi ini kita bikin dari artikel sebelumnya itu 1 hari yang lalu atau 1 mingguan kalau nggak salah ya. Nah ini 7 hari yang lalu, 1 mingguan. Kalau 1 mingguan itu kontennya masih umum, jadi artikel yang di generate pun itu cukup panjang ya. Nah kan cukup panjang kan. Kenapa cukup panjang? Karena perintah yang digunakan oleh artikel generator ini masih cukup umum, dan ketika prompt yang digunakan cukup umum, akhirnya konten yang dibikin itu juga mencakup keseluruhan dan nggak tahu ujungnya di mana. Maksudnya ujungnya itu penyelesaiannya di mana itu nggak jelas, seperti itu. Nah, dengan adanya major update, itu diharapkan artikel yang di-generate pun bisa lebih spesifik dan enak dibaca. Jadi ini aku udah bikin beberapa, kalau nggak salah 5 artikel ya. Hari ini aku bikin 5 artikel karena baru tadi sore itu baru aku push untuk perubahan major update-nya. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada lima konten yang barusan aku bikin itu. Nah, untuk judulnya juga lebih spesifik, mengapa investasi jangka panjang penting. Nah ini juga lebih spesifik. Terus konten yang di generate pun dia lebih spesifik ya. Nah ini dia lebih spesifik dan lebih enak dibaca, seperti itu. Karena apa? Karena prompt yang aku bikin yang major update untuk artikel generator ini, emang dia itu sesuai dengan role si penulisnya ini gitu. Oke, nah ini jadi enak dibaca dan kontennya pun itu cenderung lebih sedikit daripada yang seminggu yang lalu kita bikin.
lebih sedikit, yang jelas kontennya lebih sedikit ya. Nah, oke, di sini coba aku bikinkan satu di subdomain ya. Di subdomain itu modal pinjaman. Oke, modal pinjaman aku create post di subdomain modal pinjaman. Oke, di sini aku pilih kategorinya rekomendasi pinjaman. Jadi ketika aku pilih kategori rekomendasi pinjaman, itu di sini aku harus memilih spesialisnya di mana. Berhubung tadi kategorinya rekomendasi pinjaman, artinya dia membahas tentang loan atau loans ya. Oke, kita cari yang loans. Ini ada loans recommendation spesialis. Nah, di sini ada keterangannya juga, menyediakan panduan tentang rekomendasi pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi dia spesialisnya adalah loan recommendation spesialis. Loan recommendation. Jadi di sini dia menyediakan panduan tentang rekomendasi pinjaman, terus apa yang do and done, itu dia akan ngebuatin konten seperti itu. Oke, kita pilih. Oke, masukkan topik. Berhubung di sini aku udah ada banyak banget materinya, jadi tinggal langsung aja kita copy, kita paste, pilih bahasa Indonesia, terus kita pilih kita pilih SEO toolsnya. Berhubung di sini aku pakai rank match, aku pakai ini ya. Oke. Oke, kita tunggu sampai generatan. Pertama dia akan generate outline. Oke, outline-nya berhasil dibikin. Artinya ketika outline ini udah berhasil dibikin, akan dia memiliki kesuksesan generate artikel itu sekitar 90% ya. Karena nyawa dari generate artikel itu di bagian outline. Jadi kalau misalkan outline-nya kurang bagus, artikel yang di generate pun akan kurang bagus, seperti itu. Oke, di sini dia mulai generate konten atau generate artikel ya. Kita tunggu aja sampai generating artikelnya sukses. Oke, generate artikelnya sukses, konklusinya juga udah dibikin, terus dia juga gambarnya juga sudah oke. Gambarnya juga sudah dibuat. Oke, oke, oke. Oke, lanjutnya kita cek ya di mana namanya. Di sini mana ya? Linknya kamu mana? Ini linknya ini. Oke, kita cek linknya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, gambar ini untuk gambarnya ini aku ambil dari Freepik ya. Jadi pakai servisnya Freepik untuk mendapatkan gambar yang sesuai gitu. Karena kemarin nyoba pakai Pexel, itu gambar yang dihasilkan kurang sesuai. Seperti itu. Oke, nah di sini juga masih sama. Di sini ada external link, di sini external link, di sini apa nih? Di sini internal link ya, karena dia mengarah ke modal pinjaman domain ini sendiri gitu. Oke, nah seperti ini konten yang dihasilkan. Jadi dia lebih spesifik untuk membuat artikel tentang pinjaman. Oke, seperti itu guys. Oke, oke, kalau udah dari sini kita tinggal copy aja data yang udah kita bikin atau materi yang udah kita bikin. Modal pinjaman, oke, create post, kita pilih kategori, kita paste, rank match, kita ambil lagi satu, kita pilih modal pinjaman, create post, kita pilih kategori pinjaman, masukkan topiknya apa. Oke, kategori rank match, lalu kita
buat lagi di tab berikutnya. Oke, pinjaman. Oke, paling nggak ada 5 karena setiap ngepost per domain aku pasti ngepost 5 gitu ya. Kenapa ngepost 5? Ya karena emang mudah untuk ngepostnya. Kalau ngepost manual mah satu-satu kali ya. Oke, berhubung ini udah kita bikin, jadi kita tandain aja biar nggak dipakai di apa domain-domain lain. Oke coy, oke masih proses semua. Oke masih proses semua. Ini selesai. Ini masih proses. Ini proses. Ini proses. Oke sambil kita tunggu, kita jemput kopi dulu bro. Oke, yang keempat selesai, ketiga selesai, keempat selesai, kita tinggal nunggu yang nomor 5, konten nomor 5. Oke, nomor 5 mau selesai. Oke. Oke, nah oke. Poin 5 juga udah selesai. Tinggal kita lihat di sini model pinjaman. Nah, 1 menit yang lalu. Oke. Nah, ini juga sama. Ini kenapa aku bikin image processing seperti ini, harapannya itu agar diindeks oleh Google gambar-gambar ini. Karena ketika kita sudah menggunakan, oke, kita tahu bahwasanya di Freepik itu gambarnya juga freemium ya, artinya ada yang bisa berbayar, bisa enggak. Tapi kebanyakan itu kita pakai yang free, seperti itu. Nah kalau kita pakai yang free terus kita pakai gambar yang seperti ini polosan ya, kita nyomot dari Freepik lalu kita post di blog kita, itu kemungkinan besar akan nggak keindeks gambarnya ini. Kenapa? Karena Google akan melihat siapa yang pertama kali ngupload gambar yang seperti ini, seperti itu. Nah makanya di sini ada service mengenai image processing untuk menambahkan title di gambar yang seperti ini, seperti itu. Nah kan, bedanya dari yang dahulu itu polosan seperti ini ngambil dari pixel gitu. Nah kalau ini kita udah ngambil dari Freepik ya, gambar-gambar yang saat ini seperti itu bro. Oke masih sama ya, ada internal link, ada backlink. Oke, konten juga sudah sesuai SEO, ada H2, H3 dan lain sebagainya. Oke, sampai sini dulu konten kita kali ini ya. Oke, kalau ada yang kurang paham atau yang masih bingung tentang ChatGPT atau prompt ChatGPT, bisa tanya-tanya lewat komen. Oke, guys. Oke, thank you.